Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang merangkul penderita narkoba. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, seringkali pemuda atau remaja yang sudah kecanduan narkoba itu bukan dirangkul, itu justru diasingkan seperti orang yang berpenyakitan bagaimana gitu. Tapi keadaannya malah lebih parah gitu, Pak Paul. Iya, saya mengerti ya bahwa sampai satu titik orang tua itu tuh bisa sangat-sangat letih ya. Sehingga rasanya tuh tidak mau tahu lagi tentang anaknya dan sebagainya. Saya memahami itu. Memang berat beban yang harus dipikul oleh keluarga tatkala anak terlibat narkoba. Namun sedapatnya memang orang tua tetap ya mengkomunikasikan kepada anak bahwa kalau engkau bertobat, kalau engkau memang mengaku engkau punya masalah dan engkau ingin ditolong, kami selalu akan menolong. Pintu rumah akan selalu terbuka. Jadi saya kira pesan ini nih tetap harus disampaikan kepada anak. Sehingga anak tahu bahwa mereka tetap bagian dari keluarga ini dan orang tua tetap akan menerima mereka. Asalkan mereka bersedia untuk berubah atau bertobat. Ya, seringkali orang tua berpegang pada dulu kan saya sudah beritahukan, dilarang dan sebagainya. Tetapi dia tetap sembunyi-sembunyi, pemuda ini atau remaja ini menggunakan obat-obatan terlarang itu tadi, Pak Paul. Sehingga orang tua untuk menarik kembali kata-katanya itu merasa berat gitu, Pak Paul. Betul, betul. Dan ini sekali lagi ya, pemakaian narkoba pada anak kita ini seperti mimpi buruk, Pak Gunawan. Tiba-tiba hidup kita itu tuh yang tadinya tenang ya, sekarang itu tidak akan tenang lagi. Sekali narkoba memasuki rumah kita ya, hidup kita tak akan sama. Kita itu akan sangat dipusingkan oleh anak. Apalagi pada masa-masa si anak itu belum bersedia menjalani perawatan. Dia masih main kucing-kucingan dengan kita, masih membohong-bohongi kita. Wah, itu memang penderitaan yang amat besar yang harus ditanggung oleh satu keluarga. Dan tidak jarang akhirnya menimbulkan krisis ya dalam relasi orang tua. Orang tua bisa lebih sering bertengkar antara suami istri. Dan tidak jarang akan juga menimbulkan gangguan pada adik atau kakaknya. Sehingga mereka pun susah berkonsentrasi dalam pelajaran. Susah untuk pergi-pergi dan bersosialisasi dengan teman-teman mereka. Karena sekarang ada masalah di rumah, yaitu saudara mereka terlibat narkoba. Jadi saya ini memang ya mengerti ya bahwa masalah narkoba itu benar-benar bukan hanya menimpa satu individu, tapi akan benar-benar juga menghantam satu keluarga. Ya, dan ini bisa menghantam keluarga mana saja, termasuk keluarga orang Kristen gitu, Pak Paul. Tepat sekali. Tidak tertutup kemungkinan keluarga kita pun bisa terkena ya. Ya, nah lalu bagaimana upaya kita untuk dekat dengan penderita yang kecanduan narkoba ini, Pak Paul? Nah, sudah tentu kita mesti ya menyadarkan anak kita bahwa mereka itu tuh memerlukan pertolongan. Mereka harus menerima perawatan, dan dengan di rumah saja mereka tak akan bisa melepaskan diri dari jerat narkoba ini. Korbankan waktu sekolah. Orang tua kadang-kadang lebih mementingkan sekolah. Nanti bagaimana sekolahnya? Nah, sekarang pertanyaannya, mau anak kita itu tuh terus-menerus terjerat narkoba atau mau mementingkan sekolah? Bukankah yang paling penting adalah lepaskan anak kita dulu dari jeratan narkoba? Biarkan dia harus mengulang pelajarannya tahun depan. Tidak apa-apa. 1 tahun memang akan terbuang, betul. Tapi lebih baik daripada anak kita makin terhisap oleh narkoba dan tidak bisa lepas lagi. Jadi rawatlah sampai sembuh. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah anak kita kembali dari perawatan? Sekurang-kurangnya ada 2 hal yang mesti menjadi fokus perhatian kita. Yang pertama adalah pertobatan, dan yang kedua adalah pergumulannya. Nah, coba kita lihat yang pertama ya, yaitu pertobatannya.
kita mesti memastikan anak kita itu tuh sungguh-sungguh sudah bertobat. Nah, salah satu tanda pertobatannya adalah kesediaannya untuk mengakui perbuatannya tanpa upaya untuk menutupi. Nah, program rehabilitasi yang baik akan mewajibkan si anak untuk mengakui perbuatannya. Dia harus menuliskan sebetulnya apa-apa yang pernah dilakukannya, serinci dan seterbuka mungkin. Dan ini nanti bisa diberitahukan kepada orang tua, dan orang tua bisa melihat ya. Nah, semakin terbuka, semakinlah kita bisa yakin bahwa anak kita memang sudah bertobat. Ya, pertobatan ini memang sulit dikenali gitu Pak Paul. Kadang-kadang dalam kondisi yang terpepet dia akan melakukan itu semua. Tetapi bagaimana bisa meyakinkan kita sebagai orang tua bahwa anak kita ini memang sudah bertobat gitu Pak Paul? Nah, salah satunya lagi adalah ini Pak Gunawan, tanggung jawabnya ya. Apakah dia siap untuk memikul tanggung jawab atas perbuatan dan konsekuensi perbuatannya itu? Artinya, semakin sering anak kita itu menyalahkan orang lain, semakin sepatutnya lah kita meragukan pertobatannya. Ya, kalau si anak nyalahin lingkungan sebagai penyebabnya dia memakai narkoba dan sama sekali tidak mau memikul andil. Nah, ini bagi saya merupakan pertanyaan. Apakah anak kita sungguh-sungguh telah bertobat? Memang ada kalanya kita sebagai orang tua terlibat dalam masalah anak kita. Tapi tetap pilihan pemakai narkoba adalah pilihannya. Tanggung jawabnya. Pada waktu dia memakai, tidak ada yang menodongkan pistol di kepalanya untuk dia menggunakannya. Itu pilihan dia. Nah, pilihan itu tetap ada di tangannya. Dan itulah yang mesti dia pikul. Pemakaian kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Pilihannya pula. Dan sudah seyogianya lah dia memikul tanggung jawab atas pilihan-pilihannya itu. Meskipun sekali lagi saya tekankan orang tua atau keluarga bisa saja ya terlibat dalam masalah si anak. Namun si anak seharusnya memikul tanggung jawab itu. Ya, tetapi kadang-kadang memang pertanyaan orang tua atau siapapun itu agak memojokkan anak atau memotivasi anak untuk menyalahkan lingkungan ini gitu loh Pak Bang. Betul, ada kalanya orang tua memang tidak bijak ya, akhirnya menyudutkan si anak sehingga si anak kalang kabut, lari, akhirnya menyalahkan semua orang di dunia ini kecuali dirinya sendiri. Nah, memang itu kita mesti jaga ya. Tapi saya kira sekali lagi tetap anak yang sungguh-sungguh telah bertobat bisa memikul tanggung jawab atas perbuatan dan konsekuensi perbuatannya itu. Yang lainnya lagi ya untuk memastikan anak kita telah bertobat adalah kerelaannya untuk bekerja sama. Jadi kalau dia sudah pulang dari rumah perawatan, namun sikapnya terus melawan. Bagi kita ya, kita harus bertanya, apa yang sungguh-sungguh telah terjadi dalam diri anak kita? Apakah dia sudah berubah atau belum? Sebab kalau memang dia sudah bertobat ya, sungguh-sungguh telah berubah. Seharusnya dia lebih memperlihatkan sikap bekerja sama, kooperatif. Ya, tapi kalau sudah pulang dari rumah perawatan tetap memberontak, melawan, tidak bisa diatur. Saya kira itu pertanda ya bahwa anak kita itu kemungkinan besar masih memakai dan belum bertobat. Ya, tetapi kadang-kadang sifat-sifat seperti itu kan sudah dibawa walaupun dia itu belum menggunakan narkoba gitu Pak Pal. Ada kalanya memang sifat-sifat itu tuh sudah dibawa dari awalnya. Namun sesungguhnya setelah narkoba memasuki hidupnya dan setelah dia mengalami perawatan, seyogianya sifat-sifat lama itu pun mengalami perubahan dan berkurang. Karena bukankah sifat-sifat lama itu juga lah yang memasukkan anak kita ke lembah narkoba sebetulnya. Karena sifatnya yang memberontak, tidak mau peduli, memang mungkin kita juga ada bagiannya. Tapi sifat si anak yang seperti itu yang lebih membuka kesempatan si anak masuk ke dalam lembah narkoba. Kalau sifat-sifat lama itu tidak berubah, apa artinya? Artinya adalah anak kita sangat rentan sekali untuk bisa lagi masuk ke lembah narkoba yang sama. Jadi memang kita mau melihat adanya perubahan ya, sifat lama yang buruk itu seharusnya sekarang sudah berkurang banyak. Iya, selain perubahan sifat, mungkin
akan nampak lebih jelas itu perubahan perilakunya, Pak Pol ya? Betul sekali Pak Gunawan. Misalkan nih ya perilakunya dalam berkawan ya, berteman. Apakah dia masih berteman dengan teman-teman yang dulu memakai narkoba bersama dia? Apakah dia berkata, tidak apa-apa, saya tahu sekarang saya tidak boleh lagi memakai, saya tahu saya tidak bisa lagi dibujuki mereka kok. Saya hanya pergi dengan mereka, kenapa memangnya? Salahnya apa? Wah, itu justru sangat berbahaya. Sebab seorang teman yang pernah atau masih memakai narkoba sekarang ini, kalau berteman dengan anak kita, itu pengaruhnya sangat besar. Justru salah satu tanda bahwa anak kita sungguh-sungguh dalam bertobat adalah dia meninggalkan teman-teman lama yang menjadi teman-teman pemakai narkoba. Ya. Atau, apakah dia kembali mengurung diri di kamar? Terus diam-diam tidak mau keluar. Nah, kalau dia kembali lagi kepada perilaku lama seperti itu, seharusnya lah kita bertanya-tanya. Atau, apakah ia bersedia mengikuti program pasca perawatan? Nah, rumah perawatan yang baik, atau panti rehabilitasi yang baik, mewajibkan anak-anak yang sudah keluar dari rumah perawatan untuk datang kembali secara teratur, misalkan seminggu sekali, seminggu 2 kali, untuk mengikuti program pasca perawatan. Sebab panti rehabilitasi itu menyadari bahwa anak-anak ini perlu dukungan dan peringatan dan pengawasan dan saling bertanggung jawab kepada satu sama lain, dan itu didapati dalam kelompok-kelompok yang diadakan pasca perawatan. Nah, apakah anak kita bersedia pergi? Tidak. Kalau anak kita setelah pulang ke rumah akhirnya berkata tidak mau lagi pergi kembali untuk mengikuti program pasca perawatan, nah ini tanda buruk. Mungkin sekali dia tidak memang sungguh-sungguh bertobat. Atau yang lainnya ya, apakah anak kita sekarang lebih dapat berdisiplin? Kehidupan yang tak berdisiplin, kehidupan yang memang membuka peluang besar masukin narkoba ke dalam hidup. Ya, jadi apakah dia sekarang sudah berubah ya menjadi anak yang lebih berdisiplin? Atau yang lainnya lagi adalah pemakaian uang. Apakah dia tetap memakai uang dengan jumlah yang besar? Seringkali anak-anak yang memakai narkoba menghabiskan uang yang sangat besar. Apakah dia tetap meminta uang itu? Meskipun alasannya ada saja, untuk inilah, untuk itulah. Hati-hati. Kalau anak kita sudah pulang terus meminta uang yang banyak, hati-hatilah. Kemungkinan dia belum sungguh-sungguh bertobat. Pemakaian waktunya bagaimana? Apakah dia tetap menggunakan waktu dengan bijaksana, dia belajar, dan sebagainya. Atau dia maunya keluyuran saja setelah pulang dari panti rehabilitasi. Kalau maunya keluyuran dengan teman-temannya, kemungkinan besar memang anak kita belum sungguh-sungguh bertobat. Ya, berarti sebenarnya pertobatan ini bukan hanya dituntut pada anak yang terkena kecanduan narkoba ini, Pak Pol ya. Orang-orang di sekelilingnya itu sebenarnya juga harus bertobat dari tingkah lakunya yang lama, yaitu dengan lebih memperhatikan anak ini, gitu Pak Pol. Betul sekali. Kalau dulu orang tua tidak memberi perhatian sebesar ini, sekarang harus memberikan perhatian sebesar ini. Iya. Dan itu biasanya kalau seandainya ketahuan lagi bahwa ternyata anak kita ini belum betul-betul terbebas dari pengaruh narkoba, apakah itu kita kembalikan lagi ke panti rehabilitasi itu? Seharusnya iya. Jadi waktu kita melihat kok anak kita ini memang belum sungguh-sungguh bertobat dan masih memakai lagi, kita harus masukkan dia kembali ke panti rehabilitasi. Cukup sering ya Pak Gunawan, anak-anak ini harus bolak-balik beberapa kali. Akhirnya sebelum sembuh dari ketergantungan narkoba. Memang itu tergantung juga dari tingkat keparahannya mungkin ya Pak Pol ya? Betul. Tergantung pada tingkat keparahan, tergantung juga pada dampak pemakaian narkoba pada kehidupannya. Misalnya, dia pakai narkoba misalkan sampai 3 tahun, sehingga dia tidak pernah sekolah SMA. Tidak pernah ada ijazah SMA, hanya ada ijazah SMP. Tapi sekarang umurnya sudah 22 tahun. Nah, dia mau kerja apa? Tidak ada pekerjaan, tidak bisa sekolah lagi. Nah, itu benar-benar kondisi yang buruk buat si anak. Kalaupun dia sungguh-sungguh ingin berubah. Namun, waktu dia sudah sembuh, dia menghadapi fakta kehidupan. Dia itu tuh sudah umur 22, tidak ada ijazah SMA, tidak pernah sekolah, tidak bisa apa-apa. Nah, ini memang bisa mengecilkan semangatnya dia. Dan dalam kepanikannya, godaan untuk kembali ke narkoba akan sangat besar sekali. Ya, berarti di dalam diri
pemuda atau anak remaja ini yang walaupun sudah dibebaskan dari pengaruh narkoba, itu terjadi suatu pergumulan yang besar, Pak Pur. Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi orang tua itu tuh mesti melihat dua hal ya setelah anak-anak pulang dari rumah perawatan. Pertama adalah pertobatannya. Apakah anak kita sungguh-sungguh telah bertobat? Yang kedua yang mesti diperhatikan, yang tadi Pak Gunawan sudah munculkan adalah pergumulan si anak. Jangan sampai orang tua luput melihat pergumulan. Meskipun anak telah bertobat, dia tetap harus bergumul dengan godaan. Ya, ketergantungan fisik pada obat sudah berakhir. Setelah beberapa hari melewati sakau dan sebagainya, dia tidak lagi bergantung pada narkoba itu. Tapi ketergantungan psikologis pada obat-obat itu, ini akan berlangsung terus-menerus. Pikiran itu tuh, yang sekarang ini sudah terjerat pada narkoba. Dan pikiran itu tuh yang terus membutuhkan narkoba. Kalau tak ada narkoba, tidak bisa jalan lagi. Nah, pikiran ini nih berubahnya sangat lamban. Makanya program narkoba yang baik biasanya mensyaratkan seseorang untuk diam dalam panti itu untuk waktu yang panjang. Misalkan selama 1 tahun atau lebih. Karena memang memerlukan waktu yang lama untuk bisa melepaskan pikiran kita dari ketergantungannya pada narkoba. Nah, jadi orang tua tidak boleh lengah terhadap fakta ini. Kita harus senantiasa waspada terhadap setiap perubahan yang terjadi pada dirinya. Meski anak telah bertobat, dia akan terus diserang oleh godaan. Dan tugas kita lah untuk mengawasi pergumulan ini. Ya, selain mengawasi mungkin juga membantu dia mengalihkan perhatiannya pada kegiatan-kegiatan yang lain. Tepat sekali. Sebab kalau anak-anak kita itu tuh pulang ke rumah dalam kehampaan, tidak ada aktivitas yang bisa dilakukannya, godaan itu makin membesar, Pak Gunawan. Jadi memang waktu harus diisi. Tidak boleh menganggur. Ya, menganggur benar-benar adalah lahan yang subur untuk dia tergoda kembali memakai narkoba. Yang lainnya juga yang perlu orang tua lakukan adalah mengkomunikasikan pengertian dan kasih, Pak Gunawan. Ya, bukan kritikan. Kadang-kala orang tua karena sudah cukup lama ya memendam-mendam kemarahan pada anak ini. Mereka telah disusahkan oleh anak yang memakai narkoba. Nah, waktu anak pulang, dihujani terus-menerus oleh kritikan, kemarahan, disalahkan. Nah, ini nih nggak baik. Ya, jangan. Sebab apa? Kalau kita hanya mengungkit-ungkit masa lalu dan kegagalannya, ini akan menambahkan rasa putus asa, patah semangat pada dirinya. Akhirnya dia berkata, ya memang saya sudah rusak lah. Sampai sekarang pun orang tua masih mengatakan saya rusak seperti itu. Ya udah, buat apa saya memperbaiki hidup saya? Tetap saja saya dianggap rusak seperti dulu. Ya udah, sekalian dah. Nah, benar-benar dia akhirnya terjun kembali ke dunia narkoba. Jadi, jagalah emosi, jagalah lidah kita. Jangan mengkritik atau memarahi anak terus-menerus. Mereka sudah kembali ke rumah, cobalah sambut dengan pengertian dan cinta kasih. Ya, berarti segenap keluarga itu harus menunjukkan cinta kasihnya, bahwa sekalipun dia mantan pecandu narkoba, itu masih diterima di tengah-tengah keluarga itu, gitu. Tepat sekali, Pak Gunawan. Dan seringkali ikatan kasih inilah yang menambah kekuatan si anak untuk melawan godaan. Dia akan berkata, orang tua saya, keluarga saya telah berkorban sedemikian besarnya. Terus mendampingi saya dalam masa yang sulit ini. Dan ini semua menunjukkan mereka sangat mengasihi saya. Nah, bekal ini nih akan menolong si anak, menguatkan si anak melawan godaan. Jangan saya merusakkan kepercayaan orang tua saya. Jangan saya menyia-nyiakan pengorbanan mereka. Jangan saya mengkhianati kepercayaan mereka. Dan jangan saya menodai kasih sayang mereka kepada saya. Nah, jadi sekali lagi, kasih sayang dan pengertian justru ya akan menambah kekuatan si anak untuk melawan godaan narkoba. Ya, tapi perhatian atau kasih yang berlebihan, Pak Pol, apa tidak membawa dampak negatif justru terhadap anak itu? Ini poin yang bagus, Pak Gunawan. Kadang-kadang orang tua, karena memang sangat mengasihi anak dan senang anak sudah kembali, nah akhirnya melindungi anak ya, tidak membiarkan anak sedikit pun menanggung
konsekuensi perbuatannya. Seolah-olah mau melindungi anak dari reaksi buruk orang. Tidak bisa. Sampai titik tertentu kita boleh menjaga anak. Tapi setelah itu biarkan. Biarkan anak juga menghadapi misalkan ya reaksi orang yang tidak positif terhadapnya. Sebab memang perbuatannya yang dulu itu tidak lagi terpuji. Jadi jangan sampai kita memerisaikan anak dari kenyataan hidup. Biarlah anak juga berhadapan dengan kenyataan hidup dan pahitnya reaksi orang gara-gara perbuatannya yang dulu itu. Ada orang yang tidak bisa menerimanya kembali. Ada orang yang kecewanya sangat dalam kepada dirinya. Ada orang yang tidak mau lagi berhubungan dengan dia. Itu hal yang dia harus terima. Jangan sampai orang tua menutupi anak-anak dari fakta atau kenyataan hidup ini. Ya, apalagi kalau dia sempat ditahan atau dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan karena dia pengguna narkoba, itu pergumulannya makin besar lagi loh Pak. Betul, betul. Nah, orang tua tetap ya mengkomunikasikan kasih sayang dan pengertian. Namun orang tua tidak bisa ya memisahkan anak dari realitas ini. Akan ada orang-orang yang melihat anak kita dengan negatif. Dan itulah fakta kehidupan. Dan anak kita memang harus belajar menerima konsekuensi itu pula. Ya, mungkin ada hal lain yang bisa kita sebagai orang tua lakukan ini, Pak. Yang lainnya adalah ini. Tekankan kepada anak bahwa kepercayaan tidak diberikan dengan cuma-cuma. Untuk mereka bisa dipercayai kembali, baik oleh kita ataupun oleh orang-orang lain di luar rumah. Mereka harus membuktikan dirinya. Mereka tidak bisa berkata, lihat, saya udah berkata tidak lagi, makanya harus percaya dong. Oh tidak. Kepercayaan yang sudah mereka rusakkan, ini tidak akan muncul dengan tiba-tiba. Mereka harus menanam kembali kepercayaan itu. Dan ini akan makan waktu bertahun-tahun. Nah, kita mesti dorong anak kita, jangan putus asa. Suatu orang tidak percaya, justru engkau harus buktikan. Jangan justru engkau lari kembali ke narkoba. Nah, ini adalah hal yang perlu kita selalu ingatkan anak-anak kita. Ya, itu berarti sesuatu hal yang sulit buat anak ini. Karena selain dia harus membangun kepercayaan pada dirinya sendiri, dia harus membangun kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Betul sekali Pak Gunawan. Memang jadinya itu dua sisi. Dia sendiri juga harus mempercayai dirinya. Bahwa dia sekarang sudah berubah. Bahwa dia sekarang tidak lagi terjerat oleh narkoba. Bahwa dia juga akan mempunyai masa depan. Nah, dia harus percaya itu. Seringkali bisikan dari dalam diri itu begitu kuat. Bisikan yang saya juga percaya disusupi oleh iblis. Yang berkata, kamu tidak ada lagi pengharapan, kamu tidak ada lagi masa depan, sudah tanggung pakai saja. Nah, itu bisikanlah yang harus kita buang jauh-jauh. Nah, itu kepercayaan diri. Dan yang kedua memang adalah membangun kepercayaan orang terhadap diri kita. Iya, berarti ada suatu pergumulan rohani juga yang terjadi di dalam diri pemuda ini. Pasti Pak Gunawan. Pergumulan rohani tak bisa dipisahkan dari proses penyembuhan pemakaian narkoba. Apa itu? Pergumulan itu dalam bentuk seperti apa, Pak? Seringkali pergumulan rohaninya adalah bahwa Tuhan sudah meninggalkan saya. Seringkali mereka akan berkata, Tuhan pun sudah terlalu kecewa. Tuhan pun sudah tidak lagi berkenan mendengar doa saya. Karena saya sudah terlalu buruk. Saya sudah terlalu sering merusakkan kepercayaan dan cinta kasih Tuhan. Tidak ada lagi pengampunan buat saya. Tuhan sudah nyerah dengan saya. Tidak. Ini nih bisikan iblis. Kita harus melawannya. Kita harus percaya bahwa tidak. Tuhan akan mendampingi kita dan tidak meninggalkan kita. Dan tersedia masa depan untuk diri kita pula. Ya. Dalam hal ini Pak Paul, tentu firman Tuhan itu yang akan menguatkan dia untuk tetap bergumul di dalam pergumulan rohaninya. Ini firman Tuhan apa yang ingin Pak Paul sampaikan? Si anak harus mempunyai satu target. Bahwa dia harus menang. Tidak boleh kalah. Namun dia tidak bisa menang dengan kekuatannya sendiri. Dia hanya dapat menang dengan kekuatan Tuhan. Nah, firman Tuhan yang akan saya bagikan adalah Matius 6:33. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini tugas si anak yang telah terjerat narkoba dan sekarang sudah lepas.
cari terus kerajaan Allah. Utamakan terus Allah dan kebenarannya. Nah, Tuhan berkata, yang lainnya itu, kekurangan-kekurangan, kehilangan-kehilangannya dulu, itu nanti Tuhan akan tambahkan. Tuhan nanti akan tolong. Yang penting, kita cari Tuhan dulu. Kalau kita sudah cari Tuhan, kita sudah temukan Dia, yang lainnya akan nanti Dia bereskan. Nah, secara konkret apa yang harus dilakukan oleh pemuda atau anak ini, Pak? Dia tidak boleh meninggalkan persekutuan. Dia kemungkinan besar akan malu kembali ke persekutuannya. Kalau tidak mau kembali kepada persekutuan yang semula, silakan ya hadiri kebaktian di tempat yang lain. Yang tidak mengenal dia mungkin. Yang juga mungkin mempunyai program untuk orang-orang yang pernah terlibat narkoba. Dan kita tahu mungkin ada hamba Tuhannya di sana yang bisa mengerti kita. Silakan beribadah di sana. Biarlah kita mendapatkan rumah iman yang baru. Sehingga kita bisa diterima di sana. Jangan lupa ya. Jangan lupa untuk setiap hari datang kepada Tuhan. Ingatlah kemenangan ini nih dicapai, diperoleh hari lepas hari. Kita tak bisa berkata, ini hari menang, selama-lamanya saya akan menang. Oh tidak. Setiap hari merupakan hari pergumulan. Dan setiap hari harus kita menangkan. Jadi awali hari dengan datang kepada Tuhan. Membaca firman-Nya untuk mendapatkan kekuatan. Dan berdoa agar Dia juga menyertai kita selalu. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.